Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan penawaran dalam pengantar ilmu ekonomi mikro. Oke, untuk dari ekonomi mikro pada tema permintaan dan penawaran kali ini, pertama kita akan membahas dulu tentang definisi permintaan. Secara teori ekonomi, permintaan atau demand dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu dan barang yang diminta pada umumnya berbeda-beda. Dalam konsep permintaan tersebut terdapat dua variabel, yaitu variabel jumlah permintaan dan variabel tingkat harga. Variabel jumlah barang yang diminta dan tingkat harga menunjukkan adanya hubungan satu dengan lainnya, sedangkan variabel waktu dianggap konstan atau tetap. Variabel harga merupakan variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan barang atau disebut variabel bebas atau juga disebut independent variable. Sedangkan jumlah barang yang diminta sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat atau dependent variable. Selanjutnya kita membahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka barang yang diminta semakin rendah. Dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta, dengan asumsi ceteris paribus. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga barang yang diminta. Artinya, jika harga barang cenderung naik, misal akibat inflasi, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang cenderung turun, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung naik. Kita ambil contoh harga sepeda. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang ingin meningkatkan imunitas tubuhnya. Salah satunya adalah dengan bersepeda. Karena banyaknya permintaan sepeda, maka harga sepeda menjadi naik. Hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan yang lain ceteris paribus atau keadaan lainnya, yakni di luar harga, dianggap tetap. Selanjutnya adalah jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terdiri dari permintaan efektif atau effective demand, kemudian permintaan absolut atau absolute demand, dan permintaan potensial atau potential demand. Permintaan efektif atau effective demand didefinisikan sebagai permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Sedangkan definisi dari permintaan absolut atau absolute demand yaitu permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah permintaan potensial atau potential demand, yaitu permintaan yang memiliki kemampuan untuk membeli namun tidak dengan segera melaksanakan pembelian. Keadaan itu merupakan potensi permintaan. Kurva permintaan, kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada bagian tingkat harga. Kurva permintaan berslope negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harga lebih rendah. Pada umumnya, kurva permintaan digunakan untuk mengetahui suatu tren ekonomi yang sedang berlangsung. Kurva permintaan adalah grafik ekonomi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh pasar dengan harga yang bersedia dibayar oleh pasar. Dalam gambar, ciri khas dari kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan kepentingan yang membaca hubungan tersebut, yakni kondisi horizontal pada sumbu X yang menyatakan kuantitas permintaan, lalu garis vertikal pada sumbu Y yang menyatakan harga
Kurva permintaan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai grafik yang menggambarkan berapa banyak barang atau jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen, meskipun harganya berubah-ubah. Membaca pergerakan kurva sebenarnya tidaklah sulit. Misalnya untuk mengetahui permintaan karena perubahan harga, maka kurva permintaan bergeser. Jika permintaan meningkat, seluruh kurva akan bergerak ke kanan. Itu berarti jumlah barang yang lebih besar akan diminta pada setiap harga. Jika seluruh kurva bergeser ke kiri, berarti total permintaan telah turun dan pada semua level harga. Kurva permintaan memiliki gradien atau kemiringan atau slope negatif. Slope pada kurva biasanya menurun dari kiri ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Ada beberapa jenis kurva permintaan, yakni ada 2 jenis. Yang pertama dikenal dengan nama kurva permintaan elastis. Yang kedua, kurva permintaan tidak elastis. Apa maknanya? Ketika kurva permintaan elastis terjadi ketika penurunan harga sehingga menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah yang dibeli, seperti karet gelang yang melar. Kuantitas diminta banyak bergerak dengan hanya sedikit perubahan harga. Contohnya misalkan daging sapi, jika harga turun hanya 25%, kita mungkin membeli 3 kali lebih banyak dari biasanya. Jumlah yang lebih banyak kita beli karena kita tahu bagaimana cara menyimpannya, yakni dengan memasukkannya ke dalam freezer umpamanya. Jika permintaan elastis sempurna, kurva tampak seperti garis datar horizontal. Kemudian kurva permintaan tidak elastis, apa itu? Kurva permintaan tidak elastis, permintaan ada dikaitkan ketika penurunan harga tidak meningkatkan jumlah yang dibeli atau permintaan. Contohnya adalah buah pisang. Tidak peduli seberapa murah pisang tersebut, tidak banyak jumlahnya yang bisa kita makan sebelum akhirnya rusak. Selain itu, kita tidak akan membeli 3 tandan sekaligus meskipun harganya turun 25%. Jika permintaan benar-benar tidak elastis, kurva tampak seperti garis lurus vertikal. Alasan kita lebih merespon penjualan daging sapi dibandingkan penjualan pisang adalah karena utilitas marginal dari setiap unit tambahan. Utilitas marginal mengacu pada kegunaan atau utilitas dari setiap unit tambahan lebih jauh pada margin yang kita tuju. Karena itu kita dapat membekukan daging sapi giling. Maka paket ketiga sama baiknya dengan yang pertama sehingga utilitas margin daging sapi giling terbilang tinggi, sedangkan pisang kehilangan konsistensinya dalam freezer sehingga utilitas marginalnya rendah. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Ada perubahan tingkat harga, perubahan ukuran pasar, perubahan harga barang dan jasa terkait, dan tren yang sedang berkembang. Perubahan tingkat pendapatan pada poin pertama, namun pada slide ini tertulis perubahan tingkat harga. Oke, kita bahas perubahan tingkat pendapatan, di mana maksudnya jika barang adalah barang normal, maka tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan keluar. Sementara tingkat pendapatan yang lebih rendah akan menyebabkan pergeseran ke dalam. Ketika pendapatan meningkat, permintaan dan barang atau jasa normal akan meningkat pula. Yang kedua, faktor yang membuat pergeseran kurva permintaan adalah perubahan ukuran pasar. Pasar yang tumbuh menghasilkan pergeseran kurva permintaan keluar, sementara pasar yang menyusut menghasilkan pergeseran ke dalam. Ukuran pasar yang lebih besar dihasilkan dari lebih banyak konsumen, oleh karena itu permintaan konsumen akan meningkat. Perubahan harga barang dan jasa terkait juga dapat mempengaruhi permintaan. Ketika harga barang komplementer menurun, maka kurva permintaan akan bergeser keluar, atau jika harga barang komplementer meningkat, kurva akan bergeser ke dalam. Sebaliknya berlaku untuk barang pengganti.
tren yang sedang berkembang. Umpamanya pada kondisi pandemi ini seperti yang tadi, tren bersepeda membuat orang menjadi banyak meminati sepeda. Selanjutnya, faktor-faktor yang tidak berlaku pada fungsi permintaan di sini seperti barang griven, barang spekulasi, dan barang prestise. Apa itu barang griven? Barang yang dengan kualitas rendah, yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusinya, seperti barang tiruan dan barang mudah rusak. Sedangkan barang spekulasi adalah barang yang diharapkan di masa datang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga sekarang justru diikuti dengan kenaikan permintaan. Contohnya seperti barang antik, emas, dan perhiasan lainnya. Yang terakhir adalah barang prestise. Barang prestise adalah barang yang memiliki harga tinggi dan konsumen bersedia untuk membayar barang tersebut karena unsur prestisnya. Misalnya, pakaian bekas milik artis, lukisan karya pelukis terkenal, dan lain sebagainya. Itu seputaran tentang permintaan. Selanjutnya kita ulas sedikit tentang penawaran, di mana dapat dilihat bahwa penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang bersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, teknologi, harapan akan harga masa datang. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Adapun terkait harapan akan masa depan, jika produsen memperkirakan bahwa harga naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harga keuntungan yang diperoleh meningkat. Tiga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Seperti kita ketahui, teknologi sampai saat ini terus berkembang dengan adanya era 4.0. Selanjutnya tentang kurva penawaran. Apa itu? Kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran berslope negatif. Adapun cara kerja kurva penawaran ini, kurva penawaran menunjukkan grafis hubungan antara jumlah yang dipasok suatu komoditas dengan harganya. Hukum penawaran menyatakan ada hubungan langsung antara harga dan jumlah yang dipasok serta ditawarkan dari suatu komoditas. Representasi dari sebuah grafik yang menampilkan sebuah penawaran. Dalam sebuah grafik terdapat harga suatu produk. Harga produk diwakili dengan sumbu Y. Selanjutnya jumlah atau kuantitas diwakilkan pada sumbu X. Kurva penawaran akan bergerak ke atas dan kiri ke kanan. Gerakan tersebut menyatakan penawaran. Hukum bahwa penawaran harga meningkat membuat jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Umpamanya, sejumlah petani kedelai baru memasuki pasar. Mereka menebangi hutan untuk mendapatkan tambahan lahan yang digunakan untuk menanam kedelai. Dalam skenario ini, produksi kedelai akan lebih banyak tapi harga tetap sama, maka kurva penawaran bergeser ke kanan dalam grafik tersebut. Dengan kata lain, pasokan akan meningkat. Sementara itu, ada juga yang dapat menggeser kurva penawaran. Misalnya, faktor yang mempengaruhi adalah perubahan harga produksi. Jika kekeringan menyebabkan harga air melonjak, kurva akan bergeser ke kiri. Dalam kondisi tersebut, petani bisa menghasilkan penanaman dengan menanam komoditas lain yang memang jenisnya tahan air seperti jagung.
Apabila ada faktor lain yang mempengaruhi produksi komoditas, misalnya teknologi baru pada benih yang tahan lama dapat meningkatkan hasil, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Jika harga kedelai ke depannya lebih tinggi dari harga saat ini, pasokan sementara akan bergeser ke kiri. Produsen memiliki insentif untuk menunggu untuk dijual. Kiranya itu menggambarkan tentang kurva. Selanjutnya jenis kurva penawaran dibagi dua, kurva penawaran individu, kurva penawaran pasar. Kurva penawaran individu sebagaimana konsep individu atau tunggal, artinya penawaran dilakukan oleh seseorang atau satu lembaga atau badan usaha. Kurva ini menggambarkan naik atau turunnya jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan oleh penawar. Semakin mahal harga yang ditawarkan, biasanya semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi. Ini lumrah terjadi sebab penawar akan berusaha mendapatkan untung sebanyak-banyaknya saat harga mencapai titik tertinggi. Sebagai contoh berikut akan memberikan gambarannya. Kedai kopi menawarkan sajian kopi Arabica di musim hujan. Harga secangkir kopi panas atau dingin adalah 28.000 dengan ketersediaan mencapai 100 cangkir pada pekan pertama November. Selanjutnya pada pekan kedua November, sajian kopi yang bisa dijual mencapai 50 cangkir dan pekan ketiga November naik menjadi 125 cangkir. Kedai kopi tersebut menambahkan jumlah bahan baku kopinya pada musim hujan karena permintaan akan kopi naik. Kemudian kurva penawaran pasar. Penawaran pasar terdiri atas banyak penjual atau satu produk. Penawaran pasar sering juga disebut penawaran kolektif. Dalam pasar tersebut banyak orang, lembaga, dan badan yang menawarkan barang yang sama di pasar. Setiap pedagang tersebut memasang harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas yang dijual. Oke.